lagi dengan saya. Belajar bersama pasti asik. Baik adik-adik sekalian, kita akan belajar bersama materi Al-Quran Hadis kelas 2 terkait hadis hormat kepada kedua orang tua. Siapa sih orang tua kita? Mengapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada mereka? Dan bagaimana cara kita untuk berbakti kepada keduanya? Pada gambar di layar terdapat gambar ibu sedang mengandung selama 9 bulan, menyusui, kemudian melahirkan, merawat kita dari kecil hingga beranjak dewasa. Nah, tanpa adanya ibu, kita tidak akan lahir ke dunia. Nah, orang tua adalah bapak dan ibu kita. Pengertian berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan cara menjalankan segala perintahnya kecuali perintah maksiat. Nah, berbakti kepada orang tua bisa disebut juga birrul walidain. Lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain. Ingat ya adik-adik, lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain. Uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jangan sampai terbalik ya. Nah, uququl walidain perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Allah tidak suka dengan anak yang durhaka, karena anak yang durhaka akan mendapatkan siksa. Siapa di sini yang tidak ingin masuk neraka? Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tentunya kita tidak ingin ya teman-teman. Tentunya kita tidak ingin ya adik-adik masuk ke dalam neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi Allah tidak suka dengan perbuatan tersebut. Jadi di sini terdapat hadis hormat kepada kedua orang tua. Bunyi hadis hormat kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridal rabbi fi ridal walidi wa sakhatil rabbi fi sakhatil walidi, yang artinya dari Abdullah bin Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Isi kandungan dari hadis ini bahwasanya ridhanya Allah tergantung pada ridhanya orang tua. Jika orang tua ridha, maka Allah pun meridainya. Sebaliknya, jika murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jika orang tua tidak meridai kita, Allah pun akan murka. Allah pun akan tidak meridai apa yang kita perbuat. Bagaimana sih adik-adik sekalian dapat berbakti kepada orang tua? Nah, adik-adik sekalian bisa dilihat di sini adab dan keutamaan berbakti terhadap kedua orang tua. Jadi kita harus yang pertama ada berkata lemah lembut dan sopan kepada orang tua. Kita tidak boleh berkata kasar. Kita harus merendahkan suara kita ketika berbicara kepada ibu dan bapak kita di rumah. Kemudian mendengarkan serta melaksanakan segala perintahnya, kecuali tadi apa? Kecuali perintah maksiat. Nah, kemudian ada menjalankan
membantu pekerjaan kedua orang tua ketika di rumah. Dari sekalian bisa membantu dengan cara mencuci piring, membantu ibu menyapu. Di situ juga termasuk ada kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh membuat hati orang tua terluka, apalagi sampai membuat mereka menangis gara-gara kataan kita, gara-gara perbuatan kita. Itu tidak boleh adik-adik. Kita harus menyenangkan hati orang tua. Nah, di sini ada gambar contoh berbakti kepada orang tua, sedang menyapu halaman, bercium tangan ketika sebelum berangkat sekolah, mendoakan kedua orang tua, menjaga dan merawat orang tua ketika sudah berusia lanjut. Ada juga kepada kedua orang tua yang telah wafat. Nah, bagaimana sih cara adik-adik sekalian berbakti kepada orang tua yang telah tiada? Kita masih bisa berbakti kepada mereka dengan cara mendoakannya, kemudian menjaga nama baik, silaturahmi dengan kerabat orang tua kita, kemudian menjalankan amanah dan wasiatnya ketika masih hidup, kemudian berziarah ke makam ibu bapak kita. Selanjutnya kita membaca untuk doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, baik untuk adik-adik sekalian, materi sedikit yang saya jelaskan mengenai hadis hormat kepada orang tua. Diharapkan adik-adik sekalian dapat menjalankan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita berbuat durhaka, apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.